kasih dan berkat. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, dan bersyukur atas segala rahmat-Mu. Berkati kami Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats renungan buat kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecenderungan salah satu sifat manusia ialah mencari alasan atau berdalih. Mencari alasan atau berdalih untuk kesalahan atau dosa yang ia lakukan. Hal ini disebabkan karena sulit untuk memiliki sikap bertanggung jawab. Sulit bertanggung jawab atas kesalahan yang menimpanya, sehingga ia akan berdalih akan kesalahan orang lain, bahkan beralasan Tuhan mencobainya. Benar bahwa kita memang sering sekali mengatakan Tuhan mencobai. Tuhan mencobai dengan segala sesuatu yang tidak mampu kita hadapi, dengan segala sesuatu yang tidak mampu kita tanggung jawabi, dengan segala sesuatu yang tidak mampu kita kerjakan atau selesaikan. Ini sering menjadi alasan bagi kita untuk sangat mudah mengatakan bahwa Tuhan mencobai, Tuhan memberikan pencobaan ini. Ketika kita mengalami pencobaan ataupun masalah, janganlah katakan bahwa ini datang dari Tuhan. Jangan pernah sekalipun untuk mengatakan bahwa Tuhan mencobai, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak sayang sama saya, Tuhan sedang menghukum saya. Jangan pernah sekalipun mengatakan bahwa setiap masalah itu datang dari Tuhan. Tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa Allah benar-benar tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mencobai umatnya. Bahkan sampai berbuat jahat dengan memberikan kepada kita sesuatu masalah, sesuatu yang sangat sulit untuk kita hadapi. Allah kita adalah Allah yang pemurah, penolong dan penuh kasih. Bagaimana mungkin Ia menjahati dan mencobai kita semua umat pilihannya, umat yang dikasihinya. Dengan itu Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa sungguh pun manusia tidak seharusnya menyalahkan Tuhan dengan berkata Tuhan mencobai, Tuhan menghukum. Karena pencobaan yang dialami oleh setiap manusia adalah ujian iman dari Tuhan, namun tidak semuanya. Karena lebih banyak masalah atau segala sesuatu yang menjadikan manusia untuk sulit menghadapi atau mengatasinya adalah karena ia sendiri yang melakukannya, karena kesalahannya sendiri. Bahwa segala sesuatu yang sulit ia hadapi, yang menjadikan dia mengatakan Tuhan mencobai, sebenarnya bukan kesalahan Tuhan, tetapi kesalahannya sendiri karena dia yang melakukannya. Yakobus benar-benar menegaskan bahwa Allah sendiri pun tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tuhan tidak dapat dicobai. Ini terlihat ketika bangsa Israel yang pada masa perjalanan menuju Kanaan, menuju tanah perjanjian Tuhan, sering sekali mencobai Tuhan untuk melakukan banyak mujizat.
hanya untuk meyakinkan apakah Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa. Tetapi Tuhan tidak melakukan hal tersebut. Tuhan tidak melakukan yang diinginkan bangsa Israel karena Tuhan tahu itu berasal dari si iblis yang jahat. Tuhan tidak dapat dicobai dan Tuhan tidak memberikan pencobaan. Satu hal yang perlu kita ingat dan ketahui, bahwa pencobaan itu datang karena diri kita sendiri. Pencobaan itu datang dari diri kita sendiri, dari keinginan manusia yang sangat berlebihan, keinginan yang berlebihan yang menjadikan hasrat dosa semakin berakar dalam hati dan pikiran kita, menjadikan kita orang berdosa. Hasrat dosa inilah yang menyeret kita sebagai manusia dan menipu kita, memperdaya kita, memikat kita untuk selalu hidup di dalam dosa, sehingga dosa dan kesalahan inilah yang menjadikan kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu yang sulit, segala situasi yang sangat besar, masalah besar, dan menjadikan kita untuk berkata bahwa masalah, pencobaan sudah datang dari Tuhan. Marilah kita membersihkan hati dan pikiran kita untuk membuang segala hasrat, dosa, dan keinginan duniawi yang berlebihan, sehingga Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita, bahwa dalam situasi apapun yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah pemberi kehidupan bagi kami, Tuhan Allah yang penuh kasih setia, penolong kami dan pemurah, membantu kami di setiap kesesakan kami. Ingatkan kami Tuhan, agar selalu menghadirkan Engkau dalam hidup kami, baik suka maupun duka. Bantu kami Tuhan dalam hidup kami untuk berserah hanya padamu saja. Pimpin dan tuntun kami untuk percaya dalam setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji